Adu kekayaan dan karir, Budiman Sujatmiko versus Hasto Kristianto. Budiman Sujatmiko resmi dipecat dari PDIP. Hal ini menyusul dukungan yang diberikan secara terang-terangan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Surat pemecatan Budiman diteken oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Memutuskan memberi sanksi organisasi pemecatan kepada Saudara Budiman Sujatmiko dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti tertulis dalam poin 1, surat yang ditandatangani pada Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Lalu seperti apa profil, harta kekayaan, serta karir politik, Budiman Sujatmiko versus Hasto Kristianto, yang notabene-nya merupakan sekjen di partai bekas tempat Budiman bernaung? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko dilahirkan dari pasangan Wartono Sujatmiko dan Sri Sulastri Sujatmiko, anak pertama dari 4 bersaudara. Keluarganya membesarkan Budiman Sujatmiko dengan suasana kental dengan keagamaan. Masa kecilnya ia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap, dan lulus tahun 1986. Kemudian pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan lulus tahun 1989. Pendidikan tinggi sebenarnya ia tempuh di Universitas Gadjah Mada, namun kemudian aktivisme membuatnya drop out. Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara, ke ilmu politik di Universitas London, dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Karir Budiman Sujatmiko. Budiman aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, UGM. Namun Budiman tidak dapat menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut. Ia kemudian menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini pula, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya. Mendirikan PRD dan dipenjara oleh Orde Baru. Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD atau Partai Rakyat Demokratik, yang kemudian menyebabkan dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara. Tapi masa tahanan hanya dijalaninya selama 3 tahun, karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996. Peristiwa ini disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia yang telah pecah, untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Setelah ada perlawanan dari pendukung PDI dan juga dari rakyat Jakarta, yang mengakibatkan kota Jakarta terbakar pada tanggal 27 Juli. Akibatnya Budiman dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi mimbar bebas selama 1 bulan sebelumnya. Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3 tahun, setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 10 Desember tahun 1999. Bergabung ke PDIP dan pendirian Repdem. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir 2004, Budiman bergabung ke PDI Perjuangan dan membentuk Repdem atau Relawan Perjuangan Demokrasi, sebuah organisasi sayap partai. Hingga pada periode tahun 2009 sampai tahun 2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 8, yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dia duduk di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman Sujatmiko juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa. Aktivitas di Sosdem Asia. Pada tingkat internasional,
Budiman terlibat aktif sebagai pengurus steering komite dari Social Democracy Network in Asia, atau Jaringan Sosial Demokrasi Asia. Dia juga memegang posisi sebagai pembina utama di Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia, yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahan RUU Pembangunan Pedesaan. Pendirian Inovator 4.0 Indonesia. Pada tanggal 11 September tahun 2018, Inovator 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sujatmiko sebagai ketua umumnya. Komunitas ini berisikan akademisi, ahli rekayasa, peneliti, programmer, seniman, dokter, dan lainnya, yang berhubungan dengan komputasi kuantum, rekayasa genetik, pertanian presisi, kecerdasan buatan, drone, otomatisasi, sumber energi terbarukan, pendidikan, manajemen talenta, dan sosial budaya untuk memicu lompatan Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2019, Budiman Sujatmiko bersama berbagai ahli, talenta, dan akademisi PhD Inovator 4.0 Indonesia dari luar negeri menemui Presiden Republik Indonesia, dan membuat pernyataan siap pulang untuk ikut membangun negeri dan menularkan pengetahuan yang telah mereka dapat kepada talenta-talenta lainnya di Indonesia terutama di desa. Inovator 4.0 Indonesia juga yang memelopori peringatan mengenai Fire Hose of Falsehood dalam pelaksanaan pemilu 2019, dan memberikan edukasi untuk mengalahkannya. Profil Hasto Kristianto. Hasto Kristianto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli tahun 1966. Lahir dari ayah bernama Antonius Krido Parjono dan ibu bernama Yohana Sutami. Semasa sekolah di sekolah dasar, Hasto Kristianto sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang. Alam budaya Jawa sangat berpengaruh dalam dirinya. Kisah yang paling ia sukai adalah Mahabharata, sebuah adegan konflik kekuasaan antara kebenaran dan kebatilan. Semasa SMA di College de Brito, Hasto Kristianto mulai membaca buku-buku politik. Sejalan dengan aktivitas saat SMA yang ia lalui dengan berbagai macam organisasi, ia banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan di Yogyakarta, juga perkembangan dinamika politik yang sangat keras, dan ini mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi. Tahun 1985, Hasto Kristianto berhasil menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Kimia. Semasa kuliah di UGM, Hasto banyak ikut organisasi kemahasiswaan. Bakat menonjol berorganisasi ditunjukkan dengan dipilihnya Hasto menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dalam pergulatan aktivitas organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca persoalan-persoalan rakyat. Apalagi masa itu situasi represi rezim Orde Baru mencapai puncaknya, di tahun 1986 sampai tahun 1987. Kebangkitan PDI yang memunculkan nama Megawati Soekarno Putri, bangkitnya PDI dan memunculkan kembali ingatan publik pada sosok Bung Karno. Bangkitnya ingatan publik terhadap Bung Karno ini membuat Hasto mulai memikirkan dalam-dalam masa depan Indonesia. Karir profesional Hasto Kristianto. Setelah lulus Fakultas Teknik Kimia UGM tahun 1991, Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri. Di awal karir ia menempati jabatan UOE Pre-Commissioning, Commissioning Engineer. Lalu pada tahun 1993, Hasto ditarik masuk ke dalam proyek pemindahan pabrik plasterboard dari Swedia ke Indonesia, sebagai Project Engineer. Di tahun yang sama juga ia dimasukkan ke dalam tim internal Rekayasa Industri, untuk mengembangkan bisnis sebagai upaya mengatasi kebangkrutan dan mendesain transformasi bisnis, untuk menjadikan Rekayasa Industri menjadi perusahaan yang menguntungkan dan sebagai pemain global. Hasto bekerja di BUMN PT Rekayasa Industri dari tahun 1992. Berbagai posisi ia tempati sampai pada tahun 2002. Karir politik Hasto Kristianto. Sejak awal tahun 90-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh akademisi ilmu politik UGM, Cornelis Lai. Kemanapun Cornelis Lai pergi ia ikut dan menimba ilmu darinya. Selain itu,
Hasto juga banyak bergaul dengan senior-senior PDI dari Jawa Timur. Tahun 1999, Hasto mulai masuk ke dalam struktur partai dan bekerja sebagai tukang ketik. Di situ ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian-pengertian baru tentang semangat partai. Dari banyak notulensi rapat ia menyerap suasana kebatinan partai dan idealismenya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2000 di Prasetya Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Anggota DPR RI. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Di DPR RI, ia masuk di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU dan BKPM. Di alat kelengkapan DPR RI, Hasto masuk ke dalam Badan Anggaran. Sayangnya, keanggotaannya di DPR RI berakhir di tahun 2009 karena dia mengalami kegagalan dalam pemilihan umum tahun 2009. Bagi Hasto sendiri menjadi politisi adalah jalan pengorbanan. Ia menjadi pengajar dan motivator di internal partai. Dalam seminggu, ia menghabiskan 5 hari untuk partai, sehari untuk keluarga, dan sisanya bersama rekan-rekannya. Menurut Hasto, politisi memang diukur dari keputusan yang diambil. Dalam keputusan itu, harus ada keberpihakan, khususnya pada mereka yang dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang 2 Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Lalu atas amanah Kongres 2010, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan. Di tahun 2014 Sekjen PDI Perjuangan saat itu, Cahyo Kumolo, diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Hasto Kristianto pun menggantikannya sebagai pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan. Pada Kongres 4 PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti tahun 2015 sampai tahun 2020. Selama menjabat Sekjen pada periode tahun 2015 sampai tahun 2020, atas amanah Kongres 4 PDIP 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen partai. Pada tahun 2017, atas mutu layanan manajemen partai, maka PDI Perjuangan mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization, ISO 2015. Setelah dilakukan audit berkala oleh Lembaga Sertifikasi Internasional, Certification Service atau ICSM, restrukturisasi manajemen partai yang dikembangkan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP membuahkan hasil. Antara tahun 2015 sampai dengan 2019, PDIP mendominasi kemenangan pilkada, caleg DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Keberhasilan inilah yang membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sangat mempercayai Hasto Kristianto dalam pengelolaan manajemen administrasi dan strategi partai. Pada tahun 2019, Kongres kelima Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristianto diangkat kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan ini menjadi pertama kalinya Sekjen PDI Perjuangan diangkat 2 periode berturut-turut. Tercatat selama Hasto Kristianto menjadi Sekjen PDI Perjuangan, partai itu mengalami kemenangan 2 kali berturut-turut, dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, dan tercatat juga kemenangan besar di beberapa agenda pemilihan pilkada. Harta kekayaan Budiman Sujatmiko. Menukil dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, nilai kekayaan Budiman Sujatmiko mencapai 1,79 miliar rupiah. Nilai kekayaan tersebut terakhir dilaporkan pada 2018 lalu, ketika Budiman masih aktif menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, dari fraksi PDIP. Menurut LHKPN, kekayaan terbesar Budiman disumbangkan tanah dan bangunan.
dengan luas 187 meter persegi per 250 meter persegi yang terletak di Jakarta Timur. Nilai dari tanah dan bangunan tersebut mencapai 1,57 miliar rupiah, dengan keterangan perolehan harta dari hasil sendiri. Selain itu, Budiman juga tercatat memiliki harta bergerak berupa 2 kendaraan mobil, yakni Nissan Evalia 15 tahun 2012, seharga 95 juta rupiah, dari hasil sendiri. Kemudian, 1 unit mobil Mitsubishi Miras 12 otomatik tahun 2013, seharga 85 juta rupiah, juga dari hasil sendiri. Harta bergerak lainnya yang dimiliki Budiman senilai 9 juta rupiah. Lalu, Budiman memiliki harta dari kas dan setara kas senilai 80,4 juta rupiah, dan harta lainnya senilai 25 juta rupiah. Harta kekayaan Hasto Kristianto. Terkait dengan rincian harta kekayaan Hasto Kristianto, tidak ada jumlah resmi yang tercatat dalam laman LHKPN, sebab Hasto Kristianto tidak wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN ke lembaga antirasuah itu, karena LHKPN diperuntukkan bagi para pejabat publik seperti anggota DPR RI, DPD, dan pegawai instansi pemerintah lainnya, sedangkan Hasto Kristianto sempat menjabat sebagai DPR, namun untuk periode tahun 2004 sampai tahun 2009 silam. Begitulah perbandingan karir Budiman Sujatmiko versus Hasto Kristianto, yang merupakan sekjen partai bekas Budiman Sujatmiko bernaung. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya.